Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan Ibu walaupun kita belum bertatap muka secara langsung dan masih mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada Rasul, dalil iman kepada Rasul, sifat para Rasul, dan beberapa kisah dari para Rasul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah Rasul. Silakan dibuka buku paketnya dan dipersiapkan alat tulisnya. Tulis hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket ya. Nah, ini pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah-kisah dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Soleh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 kisah Rasul dari Ibrahim sampai Nabi Harun ya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Ibrahim lahir ketika Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud ini dikenal sebagai raja yang cerdas tetapi sombong. Banyak pengikutnya yang menyembah berhala. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim berhasil membuat banyak pengikutnya untuk kembali beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim ini memiliki dua istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Hajar dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, dan dari Siti Sarah dikaruniai anak yang bernama Ishak. Nah, Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah, dan batu berpijak saat pembangunannya disebut makam Ibrahim. Nah, pada saat itu dikisahkan Raja Namrud pergi ke luar kota, dan pada saat itu wilayah kekuasaannya kosong, dan Nabi Ibrahim berinisiatif untuk masuk dan menghancurkan beberapa berhala. Hampir semuanya dihancurkan kecuali satu, dan kebetulan berhala tersebut atau patung tersebut adalah buatan ayahnya tersendiri. Tapi Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala dan tidak dirusak. Kemudian menempelkan kampak ke leher patung yang tidak dirusaknya tersebut. Kemudian setelah Raja Namrud kembali, dia merasa marah dan melihat berhalanya dihancurkan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Ibrahim apakah dia yang menghancurkannya. Tapi Ibrahim berkata bahwa bukan dia yang menghancurkannya gitu. Terus bisa dilihat di sini percakapannya. Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Raja Namrud membantahnya, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu. Mendengar hal itu, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Raja Namrud semakin murka, dan di situ pengikutnya banyak yang sadar gitu bahwa selama ini mereka ternyata menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, pada saat itu banyak para pengikut yang berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Raja Namrud marah dan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Tapi dengan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut tanpa ada luka sedikit pun. Yang selanjutnya Nabi Lut. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan cerita Nabi Lut. Bahkan sampai sekarang ini ada sebagian yang masih tetap menyuka sesama jenis dan berhubungan sesama jenis. Waktu itu Nabi Lut diutus ke kaum Sodom ya.
Pada saat itu Nabi Lut mengajak kaumnya untuk kembali ke fitrahnya, untuk menyukai dan berhubungan dengan lawan jenis. Tetapi mereka tidak mau ya. Sudah berkali-kali diperingatkan. Bahkan suatu hari ada seorang pria yang datang ke rumah Nabi Lut, mengetuk pintu, dan betapa kagetnya Nabi Lut karena pria itu sangat tampan. Dia mempersilahkan pria tersebut masuk, dan Nabi Lut takut gitu. Orang-orang di sekitar situ tuh pada tahu dan akan memperebutkan pria tersebut. Nabi Lut berkata kepada istri dan anaknya untuk merahasiakan hal tersebut, tapi istrinya malah memberitahukan kepada warga sekitar. Dan pada saat itu banyak pria-pria yang berkumpul di depan rumah Nabi Lut ingin berebut, ingin melihat pria tersebut. Setelah itu pria tersebut mengaku adalah malaikat kepada Nabi Lut, dan warga sekitar yang maksa masuk dan melihatnya menjadi buta. Nabi Lut sudah memperingatkan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak menurut ya. Setelah itu Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota. Nabi Lut sudah berpesan kepada keluarganya untuk tidak menoleh sedikit pun, jadi harus terus menghadap ke depan, tapi istrinya malah menoleh ke belakang, dan akhirnya kaum Nabi Lut mendapatkan azab berupa guncangan yang hebat. Kaum Sodom tersebut diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru, kemudian hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan, beserta istrinya tadi. Yang ke-8, Nabi Ismail. Ismail adalah anak Ibrahim dengan Siti Hajar. Pada saat itu, ketika masih kecil, Ibrahim membawa Ismail ke luar dari Palestina ya, bersama Siti Hajar. Nah, pada saat itu kan gersang, otomatis mereka kelaparan dan kehausan. Siti Hajar lalu berlari-lari dari 2 bukit ya, Safa dan Marwah. Kemudian kisah ini yang menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari kehentakan kaki itu muncul air jernih yang kini dikenal dengan sumur Zam-Zam. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, dan karena kesolehan Nabi Ismail, beliau pun menyetujuinya. Saat akan disembelih ternyata tidak bisa, lalu Allah berfirman bahwa perintahnya itu merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Lalu Allah mengirimkan seekor kambing untuk disembelih mengganti Nabi Ismail. Ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat 107. Jadi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini adalah awal mula adanya perintah untuk beribadah kurban. 9. Nabi Ishak dilahirkan di desa Habrun, mempunyai anak yang bernama Al-Ais dan Nabi Yakub. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ini dikenal sebagai orang yang ramah dan pandai hingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Beliau sekaligus adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Dikisahkan Nabi Yakub menikah dengan 2 perempuan kakak beradik yang bernama Laila dan Rahil. Perlu kalian ketahui bahwasanya pada zaman itu menikahi 2 perempuan yang bersaudara itu tidak dilarang ya, karena pada saat itu belum ada dalil yang melarangnya. Kalau sekarang kita tidak boleh seperti itu karena sudah ada dalil yang melarangnya. Dari pernikahan itu dengan Rahil, Nabi Yakub memiliki 2 anak yang bernama Bunyamin dan Nabi Yusuf. Kepada anak-anaknya, Nabi Yakub senantiasa berwasiat agar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya kisah Nabi Yusuf. Tentunya Nabi Yusuf ini memiliki kisah yang sangat populer di antara kita. Nabi Yusuf ini terkenal sebagai nabi yang sangat tampan. Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Jadi anak kesayangannya, karena Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf itu memiliki
kelebihan di antara saudaranya, tapi Nabi Yakub menyembunyikannya karena takut saudaranya merasa iri. Nah, pada saat itu saudaranya merasa iri dan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, tetapi ada yang menyelamatkannya sehingga akhirnya Nabi Yusuf dijual untuk dijadikan pelayan atau budak, dan pada saat itu ada yang membelinya dan Nabi Yusuf bertemu dengan Siti Zulaiha. Nabi Yusuf difitnah telah memperkosa Siti Zulaiha dan masuk ke dalam penjara, sehingga akhirnya Nabi Yusuf diselamatkan karena bisa menafsirkan mimpi dan dia menjadi seorang bendahara di kerajaan Mesir. 12. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah seorang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, baik binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas membentang di daerah Hauran. Allah memberikan ujian yang begitu berat kepada Nabi Ayub. Dia ditimpa penyakit kulit yang luar biasa sehingga pada saat itu ia dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang ke penampungan sampah Bani Israel. Jadi seluruh tubuhnya dihinggapi serangga gitu, tapi ia tetap sabar dan juga tabah ya, dan tetap meningkatkan keimanan dan ketaatannya kepada Allah serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya, Nabi Syuaib itu bergelar Khatibul Anbiya atau jadi sebagai ahli pidato ya, Khatibul Anbiya, karena kefasihan, ketinggian dan kedalaman kata. Kemudian pada saat itu kaumnya menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela, menipu, merampok, kemudian mengurangi takaran timbangan. Pada saat itu penduduk Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan dalam jual beli itu adalah hal yang biasa, karena mereka beranggapan bahwa itu merupakan salah satu keahlian dan kepandaian dalam jual beli. Nabi Syuaib datang dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak boleh dilakukan karena termasuk pencurian ya. Nabi Syuaib memberitahukan kepada mereka bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan tersebut akan ada azab yang turun dari Allah. Tapi mereka tetap menolak dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat. Yang 14, Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal kisahnya dengan Fir'aun ya. Fir'aun itu adalah seorang raja yang menguasai wilayah Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu Nabi Musa dilahirkan saat Fir'aun berkuasa sewenang-wenang ya, kemudian merajalela kezalimannya. Pada saat itu dia selalu membunuh anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Pada saat itu ia mempercayai ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggantikan tahtanya. Jadi dia sangat takut gitu, hingga akhirnya membunuh anak laki-laki yang lahir. Nah, pada saat itu ketika Musa lahir, Allah memberikan petunjuk agar dihanyutkan ke sungai Nil. Ternyata dia diambil oleh pembantu Fir'aun dan dibawa ke istana. Akhirnya ia dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun. Setelah dia menjadi dewasa, Nabi Musa menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Bani Israel. Nabi Musa berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Setelah Allah memberikan petunjuk, akhirnya Nabi Musa berdakwah ya ke orang-orang di sekitar situ dan berdakwah juga kepada Raja Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak menerimanya dan tetap ingin membunuh Nabi Musa, hingga akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu mengubah tongkat jadi ular hingga membelah Laut Merah. 15. Nabi Harun adalah seorang yang saleh dan berhati lembut dan mengemban risalah kenabian bersama Nabi Musa. Mereka diutus ke Bani Israel. Nabi Harun adalah seorang nabi dan rasul sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 53. Nah, anak-anak, itu beberapa kisah dari para nabi dan rasul. Ibu harapkan kalian dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung tanyakan japri ke ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.